Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mareda Ikhwani. Kali ini pada mata kuliah Pendidikan Inklusi. Di sini saya sudah menyajikan materi dengan judul Contoh Studi Kasus Penerapan Pendidikan Inklusi dalam Lembaga Pendidikan Islam. Materi ini saya sajikan sebagai bentuk perhatian kita terhadap pendidikan inklusi. Ya, pendidikan inklusi di lembaga pendidikan Islam bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, tanpa memandang perbedaan fisik, mental, atau latar belakang sosial. Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusi dalam lembaga pendidikan Islam semakin relevan dengan tuntutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan setara dalam aspek pendidikan. Sebagai contoh, sebuah sekolah dasar Islam di sebuah kota besar di Indonesia mulai menerapkan pendidikan inklusi dengan menerima siswa berkebutuhan khusus seperti anak dengan gangguan pendengaran dan anak dengan keterlambatan perkembangan kognitif dalam kelas reguler. Tentu saja ini terdapat tantangan-tantangan. Yang pertama, berupa kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan inklusi. Banyak guru di lembaga pendidikan Islam yang belum memahami sepenuhnya prinsip dan praktik pendidikan inklusi. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam memberikan perhatian yang sesuai kepada siswa berkebutuhan khusus, baik dalam hal pengajaran maupun interaksi sosial. Tantangan yang kedua, fasilitas dan infrastruktur yang terbatas. Banyak sekolah Islam, terutama yang berada di daerah terpencil, belum memiliki fasilitas yang ramah bagi siswa dengan kebutuhan khusus, seperti ruang kelas yang dilengkapi dengan alat bantu dengar, aksesibilitas bagi kursi roda, atau alat tulis khusus. Nah, tantangan yang ketiga, stigma sosial terhadap siswa berkebutuhan khusus. Terkadang adanya pandangan negatif atau stigma dari masyarakat dan orang tua siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus menjadi hambatan dalam penerapan pendidikan inklusi. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan sosial antara siswa dan menciptakan perasaan terisolasi bagi siswa berkebutuhan khusus. Tantangan yang keempat berupa kurangnya pelatihan untuk pendidik. Pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru dalam pendidikan inklusi masih kurang. Tanpa pengetahuan yang cukup tentang pendekatan, strategi, dan alat bantu pembelajarannya efektif untuk siswa berkebutuhan khusus, kualitas pendidikan yang diberikan kepada mereka menjadi terbatas. Nah, di sini juga ada solusi yang bisa kita sajikan. Yang pertama yaitu peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk guru. Untuk mengatasi tantangan pemahaman guru, lembaga pendidikan Islam dapat mengadakan pelatihan rutin tentang pendidikan inklusi. Pelatihan ini mencakup cara-cara mengajar yang efektif bagi siswa dengan berbagai kebutuhan, pengelolaan kelas inklusif, dan penggunaan alat bantu pendidikan yang tepat. Solusi yang kedua, menyediakan fasilitas yang mendukung. Lembaga pendidikan Islam harus berinvestasi dalam infrastruktur yang ramah bagi siswa berkebutuhan khusus. Misalnya menyediakan ruang kelas dengan aksesibilitas bagi kursi roda, alat bantu dengar, serta alat bantu visual dan pendukung pembelajaran lainnya. Ya, solusi yang ketiga, sebentar ya. Peningkatan sosialisasi dan pemahaman di kalangan orang tua dan masyarakat. Untuk mengurangi stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus, lembaga pendidikan Islam perlu melakukan kegiatan sosialisasi kepada orang tua siswa dan masyarakat. Kegiatan ini dapat mencakup seminar, diskusi, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran bahwa pendidikan inklusi tidak hanya bermanfaat bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi seluruh komunitas sekolah. Solusi yang keempat, pendekatan pembelajaran yang beragam dan adaptif. Guru di lembaga pendidikan Islam perlu dilatih untuk menerapkan metode pengajaran yang lebih fleksibel dan adaptif, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis teknologi, dan metode pembelajaran yang mengutamakan keberagaman. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi ajar dengan kemampuan siswa yang berbeda. Solusi yang kelima, kerjasama dengan profesional lain. Lembaga pendidikan Islam dapat bekerja sama dengan profesional lain seperti psikolog pendidikan, ahli terapi, dan spesialis pendidikan inklusi
untuk memberikan dukungan tambahan kepada siswa berkebutuhan khusus. Kerjasama ini juga dapat membantu dalam merancang kurikulum yang lebih inklusif. Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwasanya penerapan pendidikan inklusi dalam lembaga pendidikan Islam memiliki tantangan tersendiri. Namun dengan upaya peningkatan pelatihan untuk guru, menyediakan fasilitas yang mendukung, pengurangan stigma sosial, serta pendekatan pembelajaran lebih fleksibel, pendidikan inklusi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Pendidikan inklusi tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih beragam dan penuh toleransi bagi semua siswa. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.